Oke guys, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan bahas tentang pangkat, akar, dan logaritma. Ya, apa itu pangkat? Pangkat udah kalian dapat di SMP. Kita akan mereview sedikit, mungkin sifat-sifat yang ada di pangkat itu sendiri. Yang pertama adalah sifat-sifat yang A pangkat 0 sama dengan 1. Itu berapapun dipangkatin 0 sama dengan 1 dengan A adalah bilangan real. Apa itu bilangan real? Bilangan real adalah semua bilangan termasuk pecahan, desimal, negatif, akar-akaran, itu semua termasuk ke dalam bilangan real. Ya, jadi berapapun angkanya jika dipangkatkan 0 hasilnya akan sama dengan 1. Kemudian yang sifat kedua A pangkat 1 sama dengan A itu hasilnya A ya, berapapun dipangkatin 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian sifat perkalian yaitu A pangkat M dikali A pangkat N. Sesuatu angka yang sama dan mempunyai pangkat berbeda jika dikalikan maka hasilnya adalah angka itu sendiri berpangkat penjumlahan dari pangkat sebelumnya ya. Jadi tadinya M sama N, sekarang jadi M ditambah N. Oke, dengan AMN bilangan real. Kemudian pembagian. Untuk yang pembagian saya tulisnya pakai per ya, karena per itu sama dengan pembagian. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. A pangkat M, yang kelima A pangkat M, pangkat lagi N, ya ada pangkat di sebelah pangkat. Oke, itu artinya dikali. Jadi pangkatnya kamu kaliin. A pangkat M kali N. Kemudian nomor 6, A pangkat min 1 itu setara dengan 1 per A. A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. A pangkat 1 per N sama dengan akar N dari A. Kemudian A pangkat M per N itu jadinya A pangkat M diakarin N. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M B pangkat M. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Aduh, banyak ya. Nah, karena banyak, kita akan bahas satu persatu di contoh soal di bawah ini ya, biar kalian lebih ngerti. Nomor 1, A pangkat 0 sama dengan 1, itu sifatnya ya. Contoh soalnya kayak gimana ya, kayak gini, 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 hasilnya berapa? Ya, seperti yang kita tahu, berapapun angkanya jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Jadi ini hasilnya 1. Aduh, gampang banget ya. Mana ada yang susah, matematika itu gampang ya. Lanjut, kita ke nomor 2. Gimana kalau angkanya negatif? Negatif 3 dipangkatin 0. Ya, asalkan ada kurungnya tuh, hasilnya itu pasti hasilnya adalah 1. Gitu. Kecuali ada yang seperti ini, minus 3 pangkat 0. Nah, nggak ada kurungnya. Kalau nggak ada kurungnya, itu artinya kalian harus mengerjakan yang ini dulu. Ya, negatifnya nanti belakangan. 3 pangkat 0 dulu. 3 pangkat 0 berapa? 1. Jadi ada negatif, kemudian hasil dari 3 pangkat 0-nya adalah 1. Seperti itu ya, jangan sampai salah, ada kurung sama nggak ada kurung. Biasanya kalian kepleset di sana. Oke, sifat yang kedua adalah A pangkat 1 sama dengan A, berapapun dipangkatin 1, itu hasilnya adalah angka itu sendiri. Contoh, 2 pangkat 1 itu sama dengan berapa? Ya 2, karena angkanya 2, ya hasilnya juga 2 ya. Kalau min 3 dipangkatin 1, ya hasilnya berapa? Minus 3. Karena yang dipangkatin 1 adalah minus 3, maka hasilnya adalah minus 3 itu sendiri. Nah, tapi kalau nggak ada kurungnya gimana? Kalau nggak ada kurungnya, seperti biasa kita lihat yang berdekatan. 3 pangkat 1-nya dulu. 3 pangkat 1 berapa? 3 ya. Jadi minus, kemudian 3 pangkat 1 hasilnya 3 gitu. Jadi harus satu persatu dilihatnya ya, nggak bisa langsung secara keseluruhan. Selanjutnya sifat nomor 3. Nomor 3 ada sifat perkalian nih. A pangkat M dikali A pangkat N itu hasilnya sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, mulai dari nomor 3 ini sifatnya berlaku bolak-balik ya. Jadi bisa dari arah kiri ke kanan, bisa dari kanan ke kiri. Nanti saya jelasin bagaimana artinya ya. Apa artinya dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Oke, nomor 1 dulu. Nomor 1, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Ini tuh setara sama A pangkat M dikali A pangkat N ya, sehingga hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Syarat dari sifat nomor 3 ini adalah si angkanya harus sama, yang bagian bawahnya harus sama. Jadi kalau di sini 2, di sini harus 2 lagi. Ya, oke, nanti kita bahas di nomor 2. Nah, ini hasilnya jadi berapa? 2-nya tetap 2 ya, jangan dikaliin. 2 kali 2, 4 gitu, jangan. Tetap 2 aja. Kemudian 3-nya harus ditambah 4. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 7. Nah, ini
Gunanya buat apa? Untuk menyederhanakan bilangan berpangkat yang ada banyak. Contoh 2-nya ada 2 biji kayak gini nih ya. Atau 2-nya ada 5 biji dikaliin semua. Nah itu bisa pakai rumus ini. Oke? Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua. Yang kedua kita lihat angkanya. Yang pertama ada angka 2. Yang kedua dikali ya. Dikali pangkatnya beda. Yang kedua ada angka 3. Dikali, nggak bisa ya. Tadi saya bilang angkanya harus sama. Kalau 2 sama 2 lagi. Nggak bisa 2 sama 3. Jadi ini nggak bisa diapa-apain. Tetap hasilnya 2 kali 3 pangkat 4. Nggak ada bedanya. Oke. Kemudian yang selanjutnya. Angkanya sama nggak? Oh sama. A ya, huruf kali ini ya. A, tapi pangkatnya beda. Ya pakai sifat yang tadi. Pangkatnya bakal ditambah. Kalau tadinya perkalian, bakal jadi penjumlahan. 5 ditambah minus 3. 5 tambah minus 3 berapa? Pangkat 2. Gampang ya? Kemudian yang 10. Nah, yang nomor 10 saya contohin dari kanan ke kiri ya. Artinya apa? Kalau kamu punya pangkatnya yang besar, kamu boleh aja pecah-pecah menjadi lebih kecil. Siapa tahu biar jadi lebih gampang atau gimana gitu ya. Jadi kalau pangkat 10, misalnya 10 itu 7 tambah 3 ya. Jadi A pangkat 7 ditambah 3. Misalnya kalian mau pecah jadi 7 sama 3. Boleh aja. Jadi A pangkat 7 kali A pangkat 3. Tuh. Jika mempermudah. Kalau mempersulit ya jangan. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian sifat nomor 4. Nah, sifat nomor 4 mirip sama nomor 3. Cuman kali ini pembagian ya. Kalau pembagian gimana? Pengurangan jadinya. Ini yang atas kita anggap A pangkat M. Yang bawah kita anggap A pangkat N. Syaratnya masih sama, angkanya harus sama ya. Kalau angkanya beda nggak bisa. Nah ini tinggal dikurangin aja. Jadinya 2. 2-nya tetap, jangan dibagi jadi 1 ya. Jangan ya, 2-nya tetap. Kemudian pangkatnya 3 dulu, yang atas dulu. Ingat, nggak boleh yang bawah dulu. 3 kurang 4. Jadinya 2 pangkat minus 1. Dan dia posisinya selalu di atas, bukan di bawah. Bukan di penyebut ya. Posisinya selalu di pembilang. Ingat, kalau kalian pakai sifat nomor 4, posisi hasil itu selalu ada di pembilang, tidak ada di bawah. Oke, kemudian yang kedua. Nomor 2 kita lihat angkanya. Angkanya di atas 2, di bawah 3. Itu berbeda. Kalau berbeda nggak bisa. Tetap 2 pangkat 3 per 3 pangkat 4. Ya. Kemudian nomor 3. Kita lihat angkanya dulu. A-nya sama A, di bawah sama ya. Jadi pangkatnya harus dikurang. 5, hati-hati, dikurang minus 3. Tuh, yang atas dikurang yang bawah. Atas kurang bawah, ingat ya. Jadi A pangkat 5 dikurangi minus 3 jadi plus. Jadi A pangkat 8. Oke, untuk contoh soal nomor 4, kita coba gabungin sifat nomor 3 sama sifat nomor 4 ya. Ada perkaliannya dan juga ada penjumlahannya. Ada perkalian, ada pembagian, sorry. Jadi kalian boleh lakuin yang mana dulu, terserah kalian yang menurut kalian gampang. Ya, menurut saya yang lebih gampang tuh kaliin dulu. Jadi kalau dikaliin dulu, pangkatnya ditambah. 5 tambah 3. Nah, kalau kalian udah pintar, jangan tulis-tulis kayak gitu, buang-buang waktu ya. Tambahin aja langsung, 5 tambah 3 jadi 8. Bawahnya jadi tetap masih ada ya, jangan dihilangin, masih ada tetap. Kita baru ngerjain yang atas. Nah, sekarang kita baru kerjain pembagiannya pakai sifat nomor 4. Masih sama nggak hurufnya? Oh, masih sama. A. Boleh nggak? Boleh. Kalau beda, nggak boleh. Kalau sama, boleh. Ya, jadi A pangkat 8. Pembagian berarti berkurang. 8 kurang setengah. Jadi A pangkat 7,5 ya. 7,5 boleh tulis seperti ini. Atau mau jadi pecahan biasa 15 per 2 juga boleh, terserah kalian. Nah, jadi ini hasilnya. Oke, sifat selanjutnya. Sifat nomor 5. Nah, sifat nomor 5 itu ada pangkat dipangkatin lagi. Jadi kalau ada pangkat yang berdekatan seperti ini nih. Tuh ada pangkat 3, ada pangkat lagi minus 2 di luarnya. Itu tinggal dikaliin aja. Jadi 2 pangkat 3 dikali minus 2. Pangkatnya ya, bukan angka bawahnya. Jadi 2 pangkat minus 6. Selesai. Lanjut, yang selanjutnya A pangkat 6 dikali A pangkat setengah. Sama aja, A pangkat 6 dikali setengah. Karena mereka berdekatan, pangkatnya langsung dikali ya. Pangkat ketemu pangkat dikali. A pangkat 6 kali setengah, 3. Selesai, gampang ya. Nah, kalau soalnya kompleks kayak gini gimana? Ya, kita sederhanain dulu dalamnya. Dalamnya kita sederhanain. Jadinya A pangkat 3 dikali A pangkat 2. Perkalian jadi penjumlahan ya. Jadi A pangkat 3 tambah 2, 5. Per A pangkat 7. Pangkat lagi minus 4. Masih belum selesai, dalamnya masih ribet ya. Kita coba sederhanain lagi di bawahnya. A pangkat 5 dibagi A pangkat 7. Hurufnya sama.
boleh dibagi nggak? Boleh. Pangkatnya diapain? Dikurang. Kalau pembagian berarti dikurang ya. 5 dikurangi 7 berapa? Minus 2. Pangkat lagi minus 4. Kita lihat nih, ada pangkat, ketemu pangkat depannya. Ya, di luarnya ada pangkat lagi. Pangkat ketemu pangkat dikali, guys. Pangkat minus 2 kali minus 4, 8. Jadi hasil akhirnya adalah 8. Tuh, yang tadinya kompleks jadi lebih sederhana. Yang ini membantu kalian dalam perhitungan nantinya. Oke, selanjutnya sifat nomor 6. Pangkat min 1 itu artinya 1/A. Nah, ini kalian suka bingung nih, pangkat min 1 tuh artinya apa ya? Pangkat negatif tuh artinya apa? Nah, pangkat negatif itu artinya dibalik. Ya, jadi kalau tadinya 2, pangkat min 1 dibalik jadi 1/2. Gitu aja, gampang ya. B, tadinya B nih ya, ada pangkat negatif, kamu lihat ya, langsung jadi 1/B. Atau kita mulai dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan ke sebelah kiri juga bisa ya rumusnya ya. Jadi kalau ada 2B, 2B itu seperti kita tahu itu 2 kali 1/B ya. Aduh, tapi jangan mikir kayak gitu, susah nantinya. Kita lihat, ada B di bawah. B di bawah itu boleh naik ke atas. Boleh naik ke atas dengan syarat B-nya yang tadinya pangkatnya 1, sekarang jadi pangkat negatif 1. Nah, jadi pangkat negatif itu gunanya untuk naik turun. Ya, kalau yang tadinya di atas mau ke bawah boleh nggak? Contoh nomor 4 deh, saya tambahin ya. Misalnya saya punya 2B sekarang. Saya punya 2B pangkat 1. Ya, 2B pangkat 1, B-nya mau turun ke bawah boleh nggak? Boleh aja. 2/B, ya, tadinya B-nya di atas ya. Di atas dan dia pangkatnya positif 1, turun ke bawah itu jadinya pangkat negatif 1. Gitu ya, oke. Ada 4 contoh soal untuk mempermudah kalian nanti di perhitungan. Lanjut lagi. Oke, sifat nomor 7. Nah, kalau tadi A pangkat minus 1, kalau sekarang A pangkat minus M. Sama aja, tadi saya bilang negatif itu untuk turun naik ya. Coba kita lihat. Yang tadinya 5 pangkat minus 3. Kita lihat minusnya dulu. Minusnya dulu itu artinya tadi saya bilang 1/. Ya, 1/, sisanya baru ditulis 5 pangkat 3. Gitu. Kemudian, ada B, pangkat minus lagi. Pangkat minus itu 1/, pasti. B pangkat 2. Aduh, gampang banget ya. Nah, sekarang kita lihat nih, ada B di bawah. B di bawah, saya emang nggak suka B-nya di bawah. Mau dinaikin, boleh nggak? Boleh. Jadi 2-nya tetap di atas, B-nya naik ke atas ya, tadinya di bawah. Pangkatnya yang tadinya pangkat 3, ketika dia naik ke atas jadi pangkat negatif 3. Oke. Nomor 4. Nomor 4 kita gabungin sifat-sifat yang sebelumnya ya tadi ya. Coba kita lihat di sini ada A pangkat 3 dikali A pangkat 4 dulu, bisa nggak? Bisa ya, karena hurufnya sama. Perkalian berarti penjumlahan pangkatnya. A pangkat 3 ditambah 4. 7 per A pangkat 10. Belum selesai, masih ada pembagian. Coba kita bagi. A-nya sama tetap ya. 7 dikurangin 10 karena pembagian jadi pengurangan pangkatnya. 7 kurang 10 minus 3. Tapi hati-hati, di soal katanya nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Sebenarnya kalian udah selesai sampai sini kalau tidak ada pernyataan ini. Ya, kalau ada pernyataan itu berarti kalian salah nyampe sini. Harus diubah lagi menjadi pangkat positif. Lihat, pangkatnya masih negatif guys. Masih negatif 3. Dia maunya positif. Diapain? Turunin aja ke bawah ya. Pangkat minus 3 artinya 1/. A pangkat 3. Gimana? Gampang ya? Oke, lanjut lagi. Nomor 8. Nomor 8 contoh soalnya sifatnya dulu ya. Sifatnya A pangkat 1/n. Itu sama dengan akar n dari A. Kita lihat 9 pangkat setengah. 9 pangkat setengah itu bisa kita ubah menjadi akar 9 dalamnya. Oke. Nah, terus si 2 ini nih, si 2 ini tuh ke luar akar 2. Jadi akar 2. Akar 2 tuh artinya berapa kali berapa, sama dengan 9. Nah, ini kita bisa hitung ya. Akar dari 9 adalah 3. Gitu. Jadi kalian tahu nih sekarang kalau 9 pangkat setengah itu hasilnya 3. Kemarin-kemarin nggak tahu kan ya? Oh, jujur, bohong nih ya. Nggak tahu kan? Nah, jadi sekarang bisa ngitung ya setelah belajar ini. Kemudian yang 64. 64 juga sama. 64-nya tulis dulu. Ada 1/. Ada 1/, itu artinya akar. Bawahnya berapa? Bawahnya angkanya 3. Ya berarti akarnya akar 3.
Nah, akar 3 itu artinya berapa kali berapa kali berapa sama dengan 4. Ya, bisa dihitung nggak? Kalau bisa dihitung lebih baik disederhanakan. Berapa ya? 4 kali 4 kali 4, 4. Oh, berarti hasilnya 4. Gitu. Atau kalian bisa menggunakan pohon faktor juga ya. 64 bagi 4, 16 bagi 4, 4. Ada kembar 3 nih. Kalau akarnya 3, berarti kita cari yang kembar 3 gitu ya. Kemudian akar 5 dari B. Nah, yang ini nggak bisa diapa-apain, tapi kita bisa bikin menjadi B pangkat, ada akarnya ya. Akar 5 itu artinya 1/5 gitu ya. Nah, contoh soal nomor 3 ini dari yang kanan ke kiri. Rumusnya dari kanan ke kiri. Dan biasanya yang dipakai memang yang ini ya, nomor 3 ya. Karena kita lagi ngomongin soal pangkat. Jadi biasanya dari akar diubah menjadi pangkat. Oke, nomor 9. Sekarang pangkatnya itu M per N. Mirip yang tadi ya, tapi kalau tadi seper. Kalau sekarang ada pangkat M per N-nya. Sama aja kayak tadi. Jadi yang pernya, yang per di bawah ini itu menjadi akarnya ya. Jadi akar 2, baru yang angka sama atasnya. 9 pangkat 3. Gitu. Ya, jadi kamu lihatnya yang pernya dulu, per 2, per 3 atau per 4-nya ya. Nah, ini kita bisa hitung dengan cara kita pikirin dulu akar 9. Akar 9 berapa? Yang kamu hitung tuh ini sama ini dulu. Tapi kalau nggak bisa dihitung ya udah biarin aja ya. Akar 9 berapa? Oh, 3. Tapi hati-hati, masih ada pangkat 3-nya. Ya kamu tulis lagi pangkat 3. Jadi sama dengan berapa? 3 pangkat 3, 27. 3 kali 3 kali 3. Kemudian yang ini juga kita coba lihat ya. Pernya dulu, minus 3. Nggak boleh minusnya di atas ya. Pernya dulu 3, berarti dia akar 3. Sisanya kamu tulis, 64. Pangkatnya berapa itu? Minus 2. Ya, kamu tulis 64 pangkat minus 2. Nah, kita pikirin dulu nih, 64. 64 diakarin 3 bisa nggak? Oh, bisa. Ternyata berapa hasilnya? 4. 4, ada pangkatnya. Pangkatnya berapa? Minus 2. Kalau dia misalnya minta jawabannya dalam bentuk pangkat positif, ya ini kamu ubah lagi jadi 1/4 pangkat 2. Tadinya pangkat minus 2 di atas, turun ke bawah, jadi pangkat 2. Kalau mau disederhanain lagi, jadi 4 pangkat 2-nya berapa? 16. Gitu. Ya, jadi 64 pangkat minus 2/3 itu hasilnya sama dengan 1/16. Nggak tahu kan? Nah, baru tahu sekarang ya. Oke, berarti kemampuan kalian sudah meningkat nih, udah bagus. Lanjut, kita coba rumusnya dari yang kanan ke yang kiri ya. Yang ini dulu. Oke, yang pertama saya mau sederhanain dalamnya dulu ya. 1/A pangkat 2. Kalau ada sepernya susah biasanya. Jadi saya mau naikin A pangkat 2-nya ke atas. A pangkat 2-nya tadi positif di bawah, naik ke atas jadinya pangkatnya negatif. Jadi A pangkat minus 2. Satunya hilang. Ya, kemudian baru saya pakai rumus yang tadi. Kalau ada akar 3, itu artinya A pangkat minus 2. Nah, akar 3-nya itu berubah menjadi per 3. Nah, jadi si akar 3 ini berubah menjadi per 3 gitu. Selalu kayak gitu ya. Jadi kalau akar 4 per 4, akar 5 per 5. Itu yang harus kalian hafalkan. Ya, meskipun kalian belajar di rumah, online, tapi tetap harus dihafalin. Dengan kalian menghafal, kalian akan bekerja lebih cepat daripada yang lihat buku terus. Oke? Lanjut lagi, nomor 10, A kali B pangkat M. Nah, sekarang saya punya sesuatu angka yang berbeda, tapi pangkatnya itu ada di luar kurung. Ya, itu bisa dimasukin ke dalam. Asalkan operasinya perkalian. Kalau penjumlahan nggak boleh, nanti saya contohin. Ya. Yang pertama adalah 2 kali 3 pangkat 4. Nah, kita lihat 2-nya sama 3-nya beda ya. Kalau tadi nggak boleh pakai sifat yang perkalian pangkat berbeda itu nggak boleh ya. Tapi kalau ini boleh. Lihat operasinya perkalian, ada pangkat di luar, pangkatnya boleh masuk ke dalam. Jadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Kayak gitu. Nah, yang 12 pangkat 5 gimana? Contoh soal nomor 2. Ini caranya 12-nya bisa kita pecah dulu. 12 itu 2 kali 2 kali 3 pangkat 5. Tujuannya apa? Biar angkanya lebih kecil. Ya. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi. 2 kali 2 itu berapa? 2 pangkat 2 ya. Kali 3 pangkat 5. Nah, udah sampai sini baru kita masukin 5-nya ke dalam. Jadi hasilnya apa? 2 pangkat 2
ketemu pangkat lagi. Pangkat ketemu pangkat dikali. Ya, 2 kali 5. 10. 3 pangkat 5. Gimana? Gampang kan ya? Ini juga sama. Kalau huruf juga sama. A pangkat 4. B pangkat 4. Kecuali operasinya penjumlahan. Kayak A tambah B pangkat 4. Gitu. Ini bisa nggak dimasukin jadi A pangkat 4 tambah B pangkat 4 gitu? Nggak boleh. Ya, ini nggak bisa. Oke, jadi hasilnya apa? Kalau saya mau cari hasilnya gimana? A tambah B dikali A tambah B dikali A tambah B dikali A tambah B. Pakai aljabar, perkalian, masukin satu-satu ya. Atau yang biasanya disebut capit kepiting. Ya cuman hasilnya bakal repot. Jadi biasanya itu dibiarin aja jadi A tambah B pangkat 4. Oke. Kemudian sifat nomor 11 itu pembagian, angkanya beda, tapi ada pangkatnya di depan, itu masih sama kayak tadi, bisa dimasukin ke dalam ya. Jadi kita coba masukin ke dalam untuk nomor 1. Untuk nomor 1 di sini ya. Jadi kita masukin ke dalam 2 pangkat minus 4 per, masukin lagi ke dalam jadi 3 pangkat minus 4. Oke, tapi katanya dia pengen dalam bentuk pangkat positif, berarti kita belum selesai, harus jadi positif. Caranya gimana? Kalau dia mau jadi positif, berarti 2 pangkat minus 4-nya harus turun ke bawah. Jadi berapa? 2 pangkat 4. Yang tadi negatif, jadi positif. Untuk yang 3 pangkat minus 4 juga dia harus naik ke atas, jadinya 3 pangkat 4. Selesai. Semua pangkat dalam bentuk positif. Ya. Kalau yang ini gimana? A per B pangkat 5 ya sama aja. A pangkat 5 per B pangkat 5. Nah, itu adalah penjelasan dari setiap sifat pangkat. Ya, untuk memudahkan kalian dalam perhitungan. Nah, contoh soal yang sulitnya seperti apa? Ini dia ya. Sederhanakan bentuk di bawah ini, nyatakan jawaban dalam bentuk pangkat positif. Kita coba bikin satu persatu ya. Untuk yang pertama dulu, lihat kita dalamnya itu ada angka 1, ada A sama B, tidak ada huruf yang double, tidak ada angka yang double. Jadi kita bisa langsung masukin si pangkat 2-nya ya, pakai sifat yang terakhir tadi. Jadi satunya pangkat 2 per A-nya pangkat 3 kali 2 jadi 6. B-nya pangkat 2 kali 2 jadi 4. Ya, jadi si pangkat 2 ini masuk ke dalam. Karena perkaliannya semua pembagian dan perkalian. Ya. Kalau ada penjumlahan nggak boleh. Oke. Kalau udah, ini masih ada kali. Di sini ada sesuatu yang double nih. A pangkat 4 sama A pangkat setengahnya double. Itu bisa dihitung dulu. Operasinya apa? Pembagian. Satu di atas, satu di bawah berarti pembagian. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang. 4 dikurang setengah. Berapa? 3,5. Mau tulis kayak gini boleh. Mau pakai pecahan boleh. Kemudian yang B. B pangkat 3 sama B pangkat 2 juga sama. Dia pembagian. Dikurang juga. 3 kurang 2. 1. C-nya nggak punya pasangan, dia tetap ada di bawah. C pangkat 4. Ya, jadi yang nggak punya pasangan nggak usah dihitung. Udah, tinggal dikaliin aja. Atasnya 1 ya, 1 kali berapapun tetap aja segitu. Jadi kita hitungnya ini dulu perkalian. Saya sih lebih seneng hitung perkalian dulu daripada pembagian ya. Jadi atasnya kaliin dulu A pangkat 3,5 kali B pangkat 1. Bawahnya nggak ada pasangan, jadi A pangkat 6, B pangkat 4, C pangkat 4. Nggak ada yang bisa dikaliin ya. Bawahnya juga. Nah, baru kita lihat lagi. Ada pasangan huruf nggak? Oh, ada. A ini sama A ini. Operasinya pembagian. Berarti dikurang. A pangkat 3,5 dikurangin 6. Minus 2,5. B pangkat 1 dibagi B pangkat 4. Sisanya adalah, hasilnya adalah B pangkat minus 3. 1 kurang 4. Ya, tapi C-nya nggak punya pasangan kan, biarin aja di bawah. Kalau dia nggak punya pasangan, jangan diapa-apain. Dan perintahnya adalah nyatakan jawaban dalam bentuk pangkat positif. Kita lihat di sini ada pangkat negatif. Pangkat negatif nggak boleh, harus positif. Turunin ke bawah. Jadi atasnya tadinya A pangkat minus 2,5, turunin ke bawah jadi A pangkat 2,5. B pangkat minus 3, turunin ke bawah jadi B pangkat 3. C pangkat 4 jangan dinaikin ke atas, nanti jadi negatif, tetap aja. Atasnya jadi apa dong, Pak? Jadi 1. Ya, dah. Nah, ini jawaban paling sederhananya. Oke, lanjut. Contoh soal nomor 2. Kali ini kita bermain dengan angka ya. Jadi ada angka 8.
Nah, di bab ini, kalau kalian diminta untuk menyederhanakan, lebih baik angka besar dijadiin kecil. Contoh si 8 ini. 8 itu seperti kita tahu 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 pangkat 3. Jadi 8-nya berubah jadi 2 pangkat 3. Terus 6-nya juga. 6 bisa berubah menjadi 2 kali 3. Tapi ada pangkat setengahnya di luar. Jangan lupa ditulis. Per akarnya biarin dulu nggak apa-apa. 12. 12 itu tadi kita udah ngitung ya di contoh soal atas 2 kali 2 kali 3. Atau sederhananya 2 pangkat 2 dikali 3. Baru bagian luarnya ada pangkat minus 4. Oke, selanjutnya kita sederhanain yang dalam kurung dulu. Kata guru SD kalian kan selalu bikin yang dalam kurung dulu. Artinya ini. Lihat dalamnya operasinya perkalian. Kalau ada perkalian berarti pangkatnya boleh masuk ke dalam. Jadi 2 pangkat setengah kali 3 pangkat setengah. Demikian juga dengan yang akar 2 ini. Di sini akar kalau nggak ada angkanya berarti 2 ya. Kita pakai sifat yang ada akarnya. 2 pangkat 2-nya ditulis dulu. Kalau ada akar itu artinya per 2. Terus 3-nya juga ditulis. 3-nya pangkat 1 di sini ya. Kita tulis 3 pangkat 1. Kemudian ada akarnya. Akarnya jadi per 2. Kayak gitu. Jadi kita kerjainnya satu persatu. Kemudian baru kita cari pasangannya. Nah, saya mau ajarin cara yang langsungnya ya, cara yang lebih cepat biar kita nanti kalian di ulangan atau di latihan juga kerjanya lebih cepat ya. Langsung kita lihat di sini ada 3 buah angka yang berpasangan 2, 2 sama 2 ya. Operasinya ada yang perkalian, ada yang pembagian. Langsung aja. Jadi 2 pangkat 3 dikali berarti ditambah setengah, dibagi berarti dikurang. Nah, kayak gitu ya. Jadi hasilnya berapa? Nanti kita hitung. Terus 3 pangkat setengah sama 3 pangkat setengah ini sama persis, berarti boleh kecoret. Sisanya tinggal 2 pangkat doang dong ya. Sama dengan 2 pangkat berapa nih? 3 kurang 1, 2, 2 tambah ini 2 setengah ya. 2 setengah, pangkat lagi minus 4. Nah, bisa disederhanain lagi. Ada pangkat ketemu pangkat, berarti pangkatnya dikali. Dikali 5 per 2 minus 10 ya. Itu nggak? Minus 10, oke. Nyatakan dalam bentuk pangkat positif. 1 per 2 pangkat 10. Tuh, lihat. Semua sifat yang ada di pangkat itu dipakai di satu soal ini. Ya, jadi semuanya memang harus hafal. Lanjut, terakhir. Nomor 3. Kalau tadi kita bermain dengan angka, sekarang kita bermain dengan angka dan juga huruf ya. Yang pertama, saya mau ubah dulu akar AB. Lihat, AB-nya di dalam akar ya. Itu artinya A-nya dapat pangkat setengah. Karena akar A itu pangkatnya setengah. B ada di dalam akar juga berarti pangkat setengah. C-nya kalau kamu perhatiin C pangkat 2. Ya tulis saja C pangkat 2 per 16. 16 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. A-nya pangkat. Nggak ada pangkat di sana. Artinya pangkat 1. B-nya pangkat 2, C-nya nggak ada pangkat, berarti pangkat 1, pangkat minus 2. Bagi ya, tulis bagi. 8-nya kita jadiin 2 pangkat 3, per, ada A pangkat 2, ada B, ada C, dan mereka semua ada di dalam akar 3. Ingat, akar 3 itu artinya per 3, per 3, per 3. Yang B sama C-nya atasnya apa dong? Ya 1. Gitu. Baru ada pangkat 3 lagi. Nah, itu cara mengerjakannya ya. Jadi semua yang bentuknya aneh-aneh diubah dulu jadi pangkat. Oke, baru kita lihat yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ada yang berpasangan nggak? Oh, ada. Si A sama si A. 2 pangkat 4-nya nggak ada ya. Jadi dia tetap di bawah. A pangkat setengah dibagi A pangkat 1. Dibagi berarti dikurang. Setengah kurang 1. Min setengah. Kemudian B pangkat setengah dikurangin. Yang berpasangan selanjutnya B ya. Setengah dikurangin 2. Setengah dikurangin 4 per 2. Min 3 per 2 ya. Min 3 per 2. Terus si C. C sama C juga. C pangkat 2 dikurangin 1. C pangkat 1. Di atas. Pangkat minus 2. Kemudian dibagi. Ini nggak ada yang berpasangan. Berarti si 3-nya bisa langsung masuk ya. Karena semua operasinya perkalian dan pembagian. Nggak ada penjumlahan. 2 pangkat 3 kali 3. 9. 2 pangkat 2 per 3 kali 3. 2. B kok 2 sih? A ya.
A pangkat 2, B pangkat sepertiga kali 3, B pangkat 1, C pangkat sepertiga kali 3, C pangkat 1. Oke. Kemudian, yang sebelah kiri itu udah nggak ada lagi yang berpasangan, berarti minus 2-nya bisa masuk ke atas sama ke bawah. Ya. Ke atas dulu. Jadinya A pangkat minus setengah, ketemu lagi minus 2 perkalian, jadi kaliin 1 ya. B pangkat 3, C pangkat minus 2 per bawahnya 2 pangkat 4 tadinya ketemu minus 2 dikaliin jadi minus 8. Ini pembagian, kata guru SD kalian, kalau pembagian itu jadinya perkalian, tapi ini dibalik. Jadi A pangkat 2, B pangkat 1, C pangkat 1 per 2 pangkat 9. Nah, baru kita kaliin ya. Ini udah nggak perlu lagi kurungnya. Yang kita kaliin atas kali atas. Yang berpasangan A pangkat 1 sama A pangkat 2 dikaliin. Jadi A pangkat 3. Tambahin ya. B pangkat 3 sama B pangkat 1 kaliin. Tambahin jadi 4. C pangkat minus 2 sama 1 jadinya minus 1. Per 2 pangkat minus 8 sama 2 pangkat 9. Dikaliin. Bawahnya juga dikaliin ya. Kaliin berarti ditambah pangkat 1. A pangkat 3. B pangkat 4 per 2. C pangkat minus 1-nya negatif. Dia harus turun ke bawah biar jadi positif. C. Selesai. Nah, itu cara menyederhanakan bentuk-bentuk pangkat yang sangat sulit sekalipun. Ya, asalkan kalian hafal rumusnya, kalian bakal selamat. Oke, hari ini sampai sini dulu. Kita lanjut lagi nanti di video selanjutnya. Dadah guys. Thank you.